Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran berbasis komputer yang beranggotakan saya Ricardo Sumorang dan teman saya Boy David Purba. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai media pembelajaran 3 dimensi. Terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengertian dari media pembelajaran. Nah, menurut Sadirman pada tahun 2008, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, kemudian kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari media pembelajaran 3 dimensi. Nah, menurut beberapa ahli, ada beberapa pengertian dari media pembelajaran 3 dimensi, yaitu yang pertama menurut Suzana, yang mengatakan bahwa media 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Kemudian, menurut Rondi dan Sumartono pada tahun 2011, menyatakan bahwa media 3 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai lebar, panjang, dan tinggi, atau karya seni yang memiliki volume dan dapat menempati ruang. Nah, adapun karakteristik dari media 3 dimensi ini menurut Asrotun, yaitu yang pertama, penggunaan media 3 dimensi ini praktis dan tidak memerlukan banyak proses. Nah, yang kedua itu penggunaan media 3 dimensi ini melibatkan siswa dalam pengoperasiannya atau penggunaannya. Yang ketiga, media 3 dimensi ini dapat mengatasi ruang, waktu, dan indera. Kemudian yang keempat, penyampaian materi melalui media 3 dimensi ini dapat dilakukan secara serentak. Dan yang terakhir itu, media 3 dimensi ini menyajikan materi secara terpadu. Nah, dengan kata lain, materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Ada beberapa jenis-jenis pembelajaran berbentuk 3 dimensi. Menurut Nana dan Rifai pada tahun 2017 mengatakan bahwa ada beberapa jenis-jenis pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama itu model padat. Nah, model padat ini biasanya memperlihatkan bagian permukaan luar dari objek. Gagasan utamanya adalah dari segi warna, bentuk, dan susunannya. Yang kedua adalah model penampang. Model ini memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaan diangkat. Nah, susunan dalam model ini juga akan terlihat. Kemudian yang ketiga itu model susun. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap, atau setidaknya suatu bagian penting dari objek tersebut. Nah, yang keempat itu model kerja. Model ini merupakan tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli, serta memiliki komponen dari benda-benda sesungguhnya. Nah, yang kelima, mock-ups. Mock-ups adalah penyederhanaan dari model susun yang bagiannya dianggap terlalu rumit atau tidak mungkin untuk dihadirkan dalam pembelajaran di ruang kelas. Nah, contoh dari mockups ini misalnya seperti penggunaan rambu-rambu lalu lintas yang tentu saja tidak dapat diaplikasikan atau dicontohkan dalam kelas. Nah, yang terakhir itu adalah diorama. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dari media 3 dimensi. Menurut Moegiono pada tahun 1992, kelebihan dari media visual 3 dimensi ini adalah yang pertama itu dapat memberikan pengalaman secara langsung. Kemudian yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Nah, di samping dari kelebihan-kelebihan tadi, tentunya media 3 dimensi juga mempunyai kelemahan ataupun kekurangannya.
Nah, di bawah ini merupakan beberapa kelemahan dari media 3 dimensi, yaitu yang pertama, media ini tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua itu penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir, anak tunanetra biasanya sulit untuk membandingkan di antara media-media ini karena tidak bisa melihat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.